Halo, Assalamualaikum, Bu Sus. Waalaikumsalam Pak Yuris. Apa kabar nih? Oh, alhamdulillah. Piye kabarnya juga nih? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Oh, ya syukurlah. Ini dengar-dengar mau coaching nih sama Pak Pawan. Iya Apa benar benar Pak. ya? Oh, Betul ya Pak. syukur. Sudah janjian ya sama Pak Pawan? Sudah. Kebetulan Hmm. beliau sudah menghubungi saya, sudah WA saya Pak, katanya minta di coaching katanya. Pak Pawannya Oh, lagi iya. galau katanya. Ini mau mengembangkan kompetensi yang mana ini dari 3 kompetensi coach ini? Dari 3 kompetensi inti dari coaching ini saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Pak ya. Oh, Mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. oh, oh iya, iya. Nanti mohon untuk amati yang bagian 2 itu Pak, mohon. Menurut Ibu dari yang 2 itu eh, apa sudah lebih dipahami lagi gitu kan? Sudah dibaca-baca dulu gitu kan? Sudah sedikit Pak. Nah, sekarang saya ingin dari hasil apa yang saya baca, setelah saya cari informasi tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya ingin menerapkan ini ketika melakukan coaching sama Pak Pawan. Oh iya, Nah, nanti sama kepada Bapak untuk melakukan observasi ya Pak ya terhadap 2 kompetensi tadi oke. itu. Oh iya, oke, oke. Ya baik, Bu Sus, monggo mungkin sudah janjian jamnya sudah sampai mau Pak Mawan itu. Oh, siap siap Pak, siap Oh, siap. Ya, terima kasih Pak yo Yuris. monggo yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pawan. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat nih? kabar baik Bu. Ibu kabarnya Sehat bagaimana? ya? Alhamdulillah kabar baik juga. Kemarin WA saya ya, Iya Bu, jadi saya mau minta menghubungi Ibu ini. Saya mau curhat sama Ibu tentang masalah eh, yang saya hadapi. Jadi saya punya masalah ini Bu, mau saya diskusikan ya, dengan Ibu. ya, ya. Apakah Ibu Oke. punya waktu? Apa yang ya, ada. Boleh, boleh Pak, Baik, boleh Pak. terima kasih Apa Bu. nih yang ingin kita diskusikan nih? Jadi begini Bu ya, saya itu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu saya ada satu siswa ini Bu yang eh, belum tidak bisa fokus mengikuti proses pembelajaran Bu. Jadi dia ini Mm-mm. suka mengganggu teman yang lain, bahkan ketika saya memberikan penjelasan dia itu kurang memperhatikan Bu. Selain itu juga uh, dia juga suka ganggu teman yang lain. Jadi begitu Bu. Saya jadi itu masalah bagaimana supaya ini anak ini bisa mengikuti pembelajaran yang baik seperti teman-teman yang lain, begitu juga tidak mengganggu teman yang lain yang belajar gitu. Hmm. Oh, jadi Bapak nih mendiskusikan hambatannya dalam proses pembelajarannya ini, Pak. Iya Yang Bu, ada jadi siswa begitu. yang suka mengganggu temannya ya, Ya suka Bu, mengganggu temannya ketika proses pembelajaran berlangsung gitu. ya Bu. Eh, apa yang Pak Pawan ingin dapatkan dari diskusi kita kali ini, Pak? Jadi saya berharap Bu, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi gitu loh Bu dari masalah ini sehingga ke depannya hal-hal atau proses pembelajaran yang saya dapat lakukan bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kelas yang saya ajarkan bisa pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Hmm, ingin mencari solusi ya terhadap Ya permasalahannya, Bu. Pak. Baik Pak, sebelum kita mencari solusinya, mendapatkan solusinya, kira-kira menurut pengamatannya Pak Pawan nih, siswa yang dikatakan baik di kelas itu idealnya seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi Bu ya, siswa yang baik ketika mengikuti pembelajaran itu adalah siswa yang mengikuti pembelajaran dengan serius Bu. Adapun jikalau nanti di dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang anak-anak itu belum
pahami itu bisa mengajukan pertanyaan kepada saya atau mengajukan pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Bukan malah mengganggu teman yang lain ketika belajar. Jadi itu, Bu. Berarti siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran ya, bukan yang aktif mengganggu temannya, Pak ya? Ya, betul sekali, Bu, betul sekali, Bu. Baik, Pak, kira-kira nih siswa yang suka mengganggu temannya ini, menurut pengamatannya Pak Pawan ini, dia berada di, misalkan kita pakai nilai nih Pak, nilai 1 Ya, sampai Bu. 10 misalkan. Dia kira-kira berada di level berapa, Pak? Kalau mau saya kasih nilai, Bu, misalnya dari 1 sampai 10, mungkin dia nilainya di 5, Bu. Level 5 ya? Ya, Bu. Kalau yang saya rasa baik nilainya di 8 atau 9, dianya di level 4, Bu. Atau 5, Bu. Level 4 atau enggak level 5 ya? Ya. Jadi Pak Pawan menginginkan anak yang berada di level 5 itu menjadi ke level berapa, Pak? Maunya Pak Pawan nih? Harapan saya ke depannya supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif, tidak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Saya harapkan anak ini bisa ke level 7 lah, Bu, atau 8 lah, sehingga bisa terjadi keseimbangan dalam proses pembelajaran, Bu. Level 7 atau 8 ya, yang penting ada Ya, perubahan ya Pak Pawan ya. ada perubahan ya, Bu. Minimal dia tidak mengganggu teman lah gitu, dia duduk manis tanpa mengganggu temannya. Iya, Bu. Baik Pak, kira-kira nih ada enggak sesuatu yang ingin Pak Pawan lakukan atau ide mungkin yang untuk mencapai level 7 ini, 7 atau 8 ini Pak, untuk anak ini? Jadi setelah saya pikir-pikir, Bu, saya ini ingin menerapkan suatu model pembelajaran, Bu. Jadi karena saya rasa mungkin hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan saya dalam hal menerapkan model pembelajaran yang baik, Bu. Sehingga kedepannya itu saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Karena saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan atau gaya belajar daripada para peserta didik, sehingga mungkin dengan penerapan model pembelajaran berdiferensiasi itu bisa membuat anak tersebut aktif, Bu, sehingga saya dalam menerapkan pembelajaran itu bisa memberikan kesempatan kepada dia sehingga dia aktif dalam pembelajaran itu. Oh, jadi rencananya Pak Pawan ini mau melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang Iya, mampu Bu. mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi Iya, sesuai Bu. dengan gaya belajarnya Pak ya. Sesuai dengan gaya belajarnya, Bu. Baik, luar biasa Pak. Jadi kapan nih Pak Pawan mau melakukan? Besok, bisa, atau minggu depan Pak? Saya rasa karena ini masalah yang sangat penting, Bu, secepatnya akan saya lakukan. Sebaiknya besok saya lakukan, Bu. Besok ya, lebih cepat lebih baik Pak Besok, ya. Bu. Ya. Baik Pak, kira-kira yang bisa membantu Bapak ini agar rencananya Pak Pawan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian RPP atau pembelajaran diferensiasi yang Pak Pawan terapkan di kelas itu bisa berjalan lebih efektif, siapa yang bisa membantu Bapak nih kira-kira? Saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat yang ada di sekolah, Bu, ya, untuk membantu saya mengobservasi proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga kedepannya dari hasil observasi tersebut bisa saya jadikan pedoman untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang, adapun hal-hal yang baik ya, bisa saya tetap pertahankan, Bu. Jadi Pak Pawan ingin melibatkan teman sejawat ya, sebagai Iya, Bu. observer ya, Iya, untuk Bu. melakukan agar proses pembelajarannya lebih baik ke depannya. Iya, Bu. Baik Pak, tujuan tadi sudah disampaikan ya, kemudian identifikasi serta rencana juga sudah disampaikan. Nah, Iya, Bu. sekarang gimana nih perasaannya Pak Pawan nih? Setelah kita berdiskusi nih, apakah sudah lega atau masih ada yang mengganjal atau bagaimana nih Pak?
Alhamdulillah Bu, dari diskusi kita perasaan saya sudah agak lega Bu, dan mudah-mudahan dengan saya melaksanakan rencana saya ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah saya sehingga saya benar-benar lega Bu. Tapi dari diskusi kita saat ini saya sudah agak lega Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya betul-betul lega Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu Susi yang sudah mau berdiskusi dengan saya mencari solusi daripada permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah Pak ya, sudah lega Iya ya, Bu. bahkan Iya, sangat lega gitu ya. Makanya jangan galau-galau lagi Pak. Sekarang kan sudah menemukan solusinya ya. iya Bu, Mudah-mudahan terima kasih. Iya, ya, mudah-mudahan apa yang Pak Pawan rencanakan bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi. iya Baik Bu. Pak, dari pembicaraan kita kali ini atau diskusi kita kali ini, kira-kira apa yang bisa Pak Pawan simpulkan nih? Jadi dari diskusi kita kali ini Bu, saya bisa menyimpulkan bahwa masalah yang saya hadapi itu terkait adanya satu orang yang di dalam kelas yang suka usil, suka mengganggu teman yang lain ketika proses pembelajaran. Itu bisa saya selesaikan dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Dan mudah-mudahan dengan penerapan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi mungkin itu kesimpulannya Bu. Luar biasa, Pak. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Mas sampaikan kepada saya, Pak? Jadi mungkin dari pada kesempatan ini mungkin cukup sekian Bu. Adapun kedepannya terkait hasil daripada penyelesaian masalah yang akan saya lakukan, akan saya informasikan kepada Ibu sehingga Ibu bisa mengetahui apakah rencana saya itu sudah bisa menyelesaikan masalah saya Bu. Baik Pak, saya tunggu ya cerita selanjutnya Pak ya. Iya Bu. Semoga apa yang Pak Pawan rencanakan berjalan dengan lancar. Amin, Mungkin amin. cukup Pak Terima ya. kasih Bu. Mudah-mudahan ke depannya pembelajarannya sukses Pak ya. Iya Saya Bu. mohon pamit Iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Supervisor. Pak Yuris. Selamat malam, Bu Sus. Waalaikumsalam, Bu Sus. Waalaikumsalam Pak Yuris. Oh, baru dari ya. Saya lihat keluar dari ruangannya Pak Pawan, dari ruang guru ya. Iya Pak, saya baru selesai nih melakukan coaching kepada Pak Pawan ini. Dan beliau sudah lega katanya, sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, syukurlah. Tadi dari pembicaraan awal kan, Bu Sus ini ingin saya mengobservasi di kompetensi mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut Bu Sus sendiri, gimana Bu Sus melihat penampilannya sendiri nih, menilai dirinya sendiri dulu, sebelum saya memberikan hasil observasi. Kalau menurut saya nih Pak, saya sudah menerapkan ini mendengarkan aktif ya, sudah mendengarkan aktif dengan tadi saya mencatat sedikit tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Sempawan. Jadi sedikit saya ulas kembali gitu. Berarti itu bisalah saya mengatakan saya sudah melakukan mendengar aktif. Kemudian untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot, kalau menurut saya
sudah mungkin Pak ya. Sudah melakukan pertanyaan berbobot dengan saya menggali potensinya Pak Sempawan tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya beliau. Oh ya, saya juga melihat seperti itu ya. Mungkin saya bisa memberikan hasil observasi saya yang dari hasil coaching tadi. Oh boleh Pak, boleh. Oh, ya. Jadi kalau hasil pengamatan dari saya, apa yang dilakukan oleh Bu Susi ini sebagai coach sudah luar biasa itu. Jadi alur-alur ceritanya sudah pas gitu. Kemudian dalam kompetensi untuk mendengarkan aktif, saya juga sudah bagus itu. Kemudian di pertanyaan juga sudah berbobot. Saya lihat Koci juga sempat berpikir karena pertanyaannya sangat berbobot gitu. Tetapi ada satu yang saya rasa ini yang saya rasa kurang pas gitu. Tadi kan Bu Susi kan mau bertanya level anak gitu. Jadi kalau bisa mungkin sebaiknya jangan dilabeli level mungkin itu anak itu. Siap Pak. Nah, itu ya Bu saya. Apa rencana tindakan selanjutnya Ibu Sus? Tindakan selanjutnya mungkin saya lebih mendalami ya Pak ya, mungkin berlatih gitu, sering melakukan coaching menggunakan alur tirta ini agar terbiasa gitu Pak ya. Jadi dalam saya mengajukan pertanyaan berbobot itu juga terbiasa gitu. Kemudian untuk coaching-coaching ke depannya jadi lebih baik lagi dari coaching yang saya lakukan sama Pak Sempawan ini. Ya, tapi kalau dalam hal pertanyaan yang berbobot ya Bu Sus, mungkin bisa lebih fokus ya, sehingga untuk rekan-rekan yang lain yang minta di coaching itu bisa lebih sempurna lagi ya Bu Sus. Siap Pak, siap. Kira-kira dari pembicaraan kita ini proses apa yang Ibu Susi rasakan? Proses yang Ibu Susi dapatkan dengan kita berbicara. Jadi saya mau mensupervisi Bu Sus. Nah, itu kira-kira yang diperoleh itu apa? Yang saya peroleh mungkin dengan mengajukan pertanyaan Pak ya, mungkin yang tadi Bapak katakan bahwa kita tidak boleh misalkan memberikan label tadi pada anak gitu ya, dengan mengibaratkan tadi seperti nilai gitu di level-level berapa gitu, tidak boleh. Mungkin pertanyaan berbobot yang itu mungkin dikurangi Pak, itu yang saya dapat. Kemudian untuk karena ini saya meminta Bapak untuk melakukan refleksi dari apa yang saya lakukan terhadap dua kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin dari apa yang Bapak amati tadi mungkin akan saya lakukan lebih baik lagi agar untuk coaching ke depannya bisa lebih baik lah gitu terhadap rekan-rekan yang lain. Ya, syukurlah Bu Sus. Semoga guru-guru lain mendapat coaching yang luar biasa dari Bu Susi ini. Semangat Bu Sus. Semangat Pak. Ya oke, yuk. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam.